Seperti janji Nidia sebelumnya, kalau pada episode kali ini, Nidia bakal bahas deretan iPhone yang sedang mengalami penurunan harga. Seperti yang kita tahu, kalau saat ini HP besutan Apple tersebut menjadi idaman para pro player untuk memainkan PUBG Mobile ataupun Mobile Legends. Jadi siapa tahu kan, kalian juga mau jadi pro player kayak Sin, Albert, Zuxi, ataupun Salibot. Bisa deh nih beli deretan HP iPhone yang sudah mengalami penurunan harga mencapai puluhan juta. Mulai dari iPhone 11 dulu ya sayang. Seri iPhone 11 yang paling bontot ini ternyata unggul dalam sektor layar dari sang kakak iPhone 11 Pro. iPhone 11 versi reguler dibekali dengan layar seluas 6,1 inci, di mana lebih besar dari versi Pro yang hanya dibekali layar seluas 5,8 inci. Bukan hanya dibekali layar yang luas, berkat sertifikasi anti-air IP68 yang dimiliki oleh HP rilisan 2019 tersebut, iPhone 11 mampu bertahan di dalam air dalam waktu 30 menit. Bahkan hal tersebut pun dibuktikan langsung oleh media luar negeri bernama CNET, di mana di dalam videonya mereka memasukkan iPhone 11 ke dalam air dengan kedalaman 4 meter dalam waktu 30 menit. Dan terbukti, mulai dari touchscreen, kamera, dan speaker dari 11 Pro masih berfungsi walaupun sudah dicelupkan ke dalam sungai berkedalaman 4 meter. Dan berbicara soal gaming, chipset A13 Bionic sudah mampu memainkan game PUBG Mobile dengan sangat baik dan pastinya bisa settingan grafik smooth ekstrim. Lalu untuk penurunan harganya, dibanderol dengan harga 13 jutaan untuk varian 4/64GB, sekarang sudah turun harga berkisar 1,9 jutaan di angka 11,1 jutaan. Lalu untuk varian 4/128GB yang dibanderol 14,2 jutaan, sekarang sudah turun harga berkisar 2 jutaan di angka 12,2 jutaan. Sedangkan untuk varian 4/256GB yang dibanderol 16,2 jutaan, sekarang harganya sudah terjun berkisar 2,1 jutaan di angka 14,1 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga iPhone 11 terupdate ada di scene berikut. Selanjutnya ada iPhone 11 Pro. Seperti pada versi regulernya, Apple juga menyematkan chipset A13 Bionic pada versi Pro-nya tersebut untuk menyamankan kalian dalam bermain game ringan sampai game berat. Walaupun pada bagian baterai terlihat lebih rendah dari HP-HP pada umumnya untuk saat ini, tapi dengan baterai berkapasitas hanya 3046 mAh saja, namun iPhone 11 Pro mampu memainkan dan menemani aktivitas kalian dalam bermain game, aplikasi sosial media, berfoto, dan membuat video sampai 7 jam 36 menit lamanya. Menariknya, walaupun dibekali layar yang lebih kecil dari versi reguler, layar iPhone 11 Pro nyatanya memiliki tingkat kecerahan yang lebih baik karena didukung oleh teknologi Super Retina XDR OLED. Bahkan beberapa orang juga menyebut kalau layar dari HP ini memiliki kontras yang luar biasa cerah dan memiliki tingkat detail yang baik. Terlebih lagi, layar HP ini sudah dibekali dengan teknologi Dolby Vision dan HDR10. Jadi buat kalian para Sultan Surabaya, tunggu apa lagi nih? Untuk varian 4/64GB yang dibanderol 18,5 jutaan, sekarang sudah turun harga berkisar 2,9 jutaan di angka 15,6 jutaan. Kalau untuk varian 4/256GB yang dibanderol 21,8 jutaan, sekarang sudah terjun payung berkisar 3,4 jutaan di angka 18,4 jutaan. Sedangkan varian 4/512GB yang dibanderol 25,8 jutaan, sekarang sudah turun harga sebesar 4,1 jutaan di angka 21,7 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga iPhone 11 Pro terupdate ada di scene berikut. Kemudian ada iPhone 11 Pro Max. HP yang juga dibekali dengan chipset A13 Bionic ini semenjak kemunculannya akan digadang-gadang bakal menjadi HP idaman para gamers. Bahkan pro player PUBG Mobile seperti Zuxi, Luxi, dan Microboy terlihat memakai iPhone 11 Pro Max pada saat sedang berperang di PUBG Mobile. Walaupun memiliki sensitivitas yang lebih licin dari iPhone XS Max, menurut para pro player sepertinya itu tidak menjadi masalah karena bisa disetting sesuai dengan keinginan. Tapi yang pasti, kelebihan dari iPhone 11 Pro Max ini ada pada
pada aim dan recoilnya yang sudah lurus banget layaknya kehidupan ninja. Dengan kapasitas baterai 3969 mAh, iPhone 11 Pro Max bisa menemani kamu bermain PUBG Mobile dalam waktu 4-4 jam setengah dengan settingan Smooth Extreme. Sebenarnya bisa disetting ke HDR Extreme dengan 60 fps, tapi mungkin tidak bisa dimainkan hingga 4 jam lamanya. Jadi buat kalian yang mau jadi pro player PUBG Mobile dan membutuhkan HP gahar, iPhone 11 Pro Max bisa jadi pilihan kalau ada rezeki berlebih. Pada saat perilisannya November 2019 lalu, iPhone 11 Pro Max varian 4/64GB dibanderol dengan harga 20 jutaan. Tapi sekarang sudah turun harga berkisar 2,5 jutaan di angka 17,5 jutaan. Lalu untuk varian 4/256GB yang dibanderol 23,7 jutaan, sekarang sudah terjun berkisar 3,8 jutaan di angka 19,9 jutaan. Sedangkan untuk varian 4/512GB yang dibanderol 27,5 jutaan, sekarang sudah turun harga berkisar 2,7 jutaan di angka 24,8 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga iPhone 11 Pro Max terupdate ada di scene berikut. HP iPhone turun harga selanjutnya ada iPhone XR. Sebelum pada beralih ke iPhone 11 Pro Max, ternyata para pro player Mobile Legends seperti Sin, LG, Lemon, dan Aura pernah memakai iPhone XR untuk dipakai sehari-hari dalam bermain Mobile Legends loh. Yang perlu kalian pertanyakan adalah kenapa bisa iPhone XR? Kok bukan HP gaming aja? Alasan paling terbesarnya adalah masalah grafis. Tidak bisa dipungkiri kalau user experience iOS lebih nyaman ketimbang Android. Karena game apapun kalau dimainkan di iPhone rasanya lebih mulus. Dan iPhone XR dapat memberikan grafis memukau dan pergerakan di setiap frame yang smooth banget. Hal ini dikarenakan chipset A12 Bionic yang digunakan. Apple menanamkan GPU quad-core hasil rancangan sendiri pada chipset tersebut. Kinerjanya sendiri diklaim mencapai 50% lebih tinggi dibandingkan dengan pendahulunya, yaitu A11 Bionic. Di A12 Bionic, Apple turut menanamkan prosesor Neural Engine khusus untuk mengolah kecerdasan buatan AI yang memiliki octa-core dengan kinerja mencapai 5 triliun operation per second. Angka tersebut meningkat jauh jika dibandingkan dengan Neural Engine di chipset A11 Bionic terdahulu yang memiliki dual-core dengan kinerja 600 miliar operation per second. Ini pula yang menjadi basis klaim Apple bahwa A12 Bionic merupakan chip HP terpintar pada saat itu sebelum muncul iPhone 11 series. Dan untuk masalah penurunan harganya, dibanderol 15,2 jutaan untuk varian 3/64GB, sekarang sudah turun harga berkisar 5,3 jutaan di angka 9,9 jutaan. Lalu untuk varian 3/128GB yang dibanderol 16,5 jutaan, sekarang sudah terjun bebas berkisar 6,2 jutaan di angka 10,3 jutaan. Sedangkan varian 3/256GB yang dibanderol 18,3 jutaan, sekarang sudah turun harga berkisar 7,3 jutaan di angka 11 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga iPhone XR terupdate ada di scene berikut. Kemudian ada iPhone XS. Tidak seperti saudaranya iPhone XR, HP yang dibekali dengan layar seluas 5,8 inci ini nyatanya tidak begitu familiar dipakai oleh para pro player PUBG Mobile ataupun Mobile Legends. Walaupun bisa dibilang, chipset A12 Bionic yang tertanam sangat sanggup untuk melahap game-game populer tersebut dengan settingan grafik rata kanan. Bisa jadi, selain layar yang terbilang cukup mungil, baterai yang tertanam pada iPhone XS pun lebih rendah, yaitu hanya berkapasitas 2658 mAh. Dengan baterai sebesar itu, kalian hanya bisa bermain PUBG Mobile dengan settingan Smooth Extreme selama 3 jam lamanya. Tapi kalau untuk bermain Mobile Legends, kalian bisa memainkannya dengan durasi yang lebih lama, sekitar 5-6 jam lamanya dengan settingan grafik rata kanan. Untuk harga terupdate-nya saat ini, dibanderol dengan harga 20,5 jutaan untuk varian 4/64GB, sekarang sudah mengalami penurunan harga sampai 10,1 jutaan di angka 10,4 jutaan. Lalu untuk varian 4/256
256GB yang dibanderol 23,4 jutaan pada saat perilisannya, sekarang terjun payung berkisar 10,3 jutaan di angka 13,1 jutaan. Sedangkan untuk varian 4/512GB yang dibanderol 27,5 jutaan, sekarang sudah turun harga berkisar 12,1 jutaan di angka 15,4 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga iPhone XS terupdate ada di scene berikut. Kemudian ada iPhone XS Max. Bukan hanya dibekali dengan layar lebar seluas 6,5 inci, layar yang digunakan juga dilengkapi dengan panel Super Retina serta beberapa teknologi canggih lainnya seperti HDR10, 120Hz Touch Sensing, True Tone, serta Wide Color Gamut. Berdasarkan rincian tersebut, HP ini otomatis mampu menjanjikan pengalaman bermain Mobile Legends yang jauh lebih optimal jika dibandingkan dengan para pendahulunya. Soal performa untuk bermain game, dapur pacu iPhone XS Max sendiri tergolong sangat responsif dan bisa diandalkan karena dibekali dengan chipset unggulan A12 Bionic. Akan tetapi walaupun memiliki segudang keunggulan, HP yang rilis pada 2018 lalu ini kurang begitu diminati oleh para pro player PUBG Mobile dan Mobile Legends. Mungkin karena harganya yang lebih mahal dari iPhone XR. Tapi kalau kalian punya budget lebih, ini dia saranin beli iPhone XS Max aja sih. Apalagi saat ini harganya udah turun secara drastis. Dibanderol dengan harga 22,5 jutaan untuk varian 4/64GB pada saat perilisan, sekarang sudah turun harga berkisar 10,7 jutaan di angka 11,8 jutaan. Lalu untuk varian 4/256GB yang dibanderol 25,5 jutaan, sekarang harga sudah turun gunung berkisar 11,6 jutaan di angka 13,9 jutaan. Sedangkan untuk varian 4/512GB yang dibanderol 29,5 jutaan, sekarang harganya sudah turun secara offside berkisar 13,1 jutaan di angka 16,4 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga iPhone XS Max terupdate ada di scene berikut. Seperti biasa, sebelum lanjut ke produk terakhir, Nidia mau kasih tahu nih, kalau pada episode selanjutnya, Nidia bakal bahas deretan HP Realme yang mengalami penurunan harga. Jadi buat kalian yang lagi cari HP terjangkau dengan spesifikasi dewa di kelasnya, stay tune terus ya di Pricebook. Dan yang terakhir ada iPhone 8 Plus. Walaupun sudah berada di pasaran sekitar 4 tahun lamanya, iPhone 8 Plus masih cocok kok untuk kalian pakai di tahun 2021. Walaupun layarnya yang hanya seluas 5,5 inci, tapi saat bermain Mobile Legends mampu menyajikan kualitas gambar jernih, tajam, dan elegan, sehingga sangat nyaman ketika dipandang. Mungkin juga karena layarnya sudah didukung oleh teknologi Wide Color Gamut, True Tone, dan 3D Touch. Sebenarnya ukuran panel sebesar 5,5 inci yang disematkan juga relatif masih enak untuk dibawa bepergian, terutama untuk pengguna yang memiliki tangan tidak terlalu besar, serta kerap mengoperasikan HP menggunakan satu tangan. Bahkan pada saat bermain PUBG Mobile, iPhone 8 Plus dapat memberikan aim assist yang lebih tinggi dan rapat ketimbang iPhone XS Max ataupun iPhone 11 series. Apalagi di saat perang jarak dekat, grafiknya pun sudah support settingan masa kini, yaitu Smooth Extreme dengan 60 fps yang begitu stabil. Dengan baterai berkapasitas 2691 mAh, iPhone 8 Plus mampu bermain PUBG Mobile 2-3 jam lamanya. Dan untuk masalah penurunan harga, varian 3/64GB yang dibanderol 12,6 jutaan pada saat perilisannya 2017 lalu, sekarang sudah turun harga berkisar 5,9 jutaan di angka 6,7 jutaan. Sedangkan untuk varian 3/256GB yang dibanderol 15,4 jutaan, sekarang sudah turun berkisar 7,9 jutaan di angka 7,5 jutaan. Untuk spesifikasi dan harga iPhone 8 Plus terupdate ada di scene berikut. Kalau kalian mau beli deretan HP tersebut, bisa cek di kolom deskripsi ya. Tapi kalau masih kemahalan, kalian bisa cek di video Pricebook lainnya untuk harga HP yang lebih terjangkau. Ciao Bella!